Pemanfaatan web AN ini kemarin itu usulan-usulan dari proktor atau teknisi atau dari sekolah juga ada sedikit perubahan, ya nggak banyak banget sih, ada sedikit perubahan. Diharapkan dengan adanya perubahan ini webnya itu menjadi lebih fresh ya, Bapak Ibu, lebih fresh, kemudian informasinya lebih jelas dan kemudahan yang memang ditambahkan di fasilitas yang ada di menu-menu web AN sendiri. Kita akan masuk saja ke pemanfaatan web ANBK untuk manajemen pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022. Alamatnya masih sama, yaitu https://anbk.kemdikbud.go.id. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini sudah dua alamat yang diinformasikan ya. Tadi web Sulingjar, survei lingkungan belajar yang untuk kepala sekolah dan guru pada saat pengisian. Nah, alamat ini digunakan oleh para proktor dan teknisi untuk mendapatkan informasi yang terbaru ya untuk web ANBK. Nah, dari gambar yang ada di layar ini menguatkan kembali bahwa operator sekolah, nah ini sangat memegang peranan penting karena dari operator Dapodik ini data yang bagus itu adalah data yang komplit. Nah, kalau datanya sudah komplit, nanti kan masuk ke Verval ya. Nah, kemudian PD data dan terakhir itu masuk ke BioAN. Ini ada web sendiri namanya BioAN. Nah, di web BioAN itu nanti akan muncul setelah di generate akan ada sampling ya Bapak Ibu, akan ada sampling untuk AN-nya. Ya. Itu generate-nya itu dari pusat nanti. Nanti akan muncul di sini diambil oleh Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul DNS dan TNT. Kemudian dari proktor sekolah itu kan biasanya akan menarik data dari BioAN ini. Tapi pesannya tadi, sebelum terjadwal penarikan data, tadi kan ada tuh penarikan data, itu sebaiknya sudah dikumplitin terlebih dahulu datanya. Nah, di web AN berdasarkan data yang masuk itu nanti baru sekolah itu akan menetapkan statusnya, modalnya, kemudian membuat servernya. Jangan lupa ada berapa ruang yang nanti akan digunakan. Kemudian ID proktor ruang, pengaturan gelombang dan sesi, kemudian manajemen pelaksanaan. Itu di web ANBK. Tapi jangan lupa juga datanya itu dari BioAN. Harus intinya data lah. Karena di ANBK itu tidak akan melakukan transaksi data. Bukan transaksi, tidak akan penginputan data, tidak ada. Hanya narik saja. Transaksi datanya hanya kita setting pengaturan gelombang, kemudian manajemen pelaksanaan, seperti itu dilakukan di web. Tapi penginputannya itu sudah di awal-awal. Nah, kemudian pusat akan mendeteksi sekolah ini milihnya apa gitu. Akan terlihat gitu. Yang sebelumnya dilakukan di Vervaltik, sekarang di web AN. Nah, struktur akun tim teknis. Nanti pada saat pelaksanaan, akun yang diberikan ke tim teknis atau proktor juga akan dapat, itu ada kewenangan-kewenangan yang nanti dapat dilakukan. Kalau untuk provinsi tadi dan cabang dinas, kemungkinan full ya Bapak Ibu aksesnya. Cabang dinas itu maksudnya tim teknis kota, apalagi provinsinya bisa. Nanti akan melihat aktivitas di sekolahnya, mengupload administrasi atau tidak, kemudian men-setting atau belum, itu akan terlihat. Makanya ada berjenjang. Nah, untuk yang Kemenak sama, dan kalau untuk yang proktor, nah ini yang penting. Kemarin pada saat pelaksanaan OSN yang terdekat aja lah ya, ada proktor yang sampai lalai, sampai hari H baru mau buka, baru ekstrak VAD kan kebangetan. Sedangkan informasinya itu di web ANBK itu komplit. Kalau tahun lalu status pelaksanaan model pelaksanaan itu di Vervaltik, sekarang bisa dilakukan di web.
Kemudian menentukan tempat pelaksanaan jika yang menumpang, tapi diharapkan JU2 nggak ada yang menumpang lah. Karena dengan hitung-hitungan yang nanti akan dimunculkan, itu standar minimalnya diharapkan bisa terpenuhi di situ. Kemudian penarikan biodata peserta yang dilakukan ya kembali lagi ke Dapodik, diharapkan kan datanya sudah bagus. Kemudian mendaftarkan komputer proktor, ruang, dan klien. Di situ kita daftarkan, kita bikin berapa sih komputer yang nanti akan digunakan sebagai proktor. Contoh, apabila kita mempunyai lab ada 3, kemudian ingin 1 sesi dengan dengan per ruang itu hanya 15, berarti kan ada 3 ruang yang harus disiapkan, maka harus ada 3 komputer proktor kan. Nah, itu dibikin. Nah, kemudian gelombang dan sesi harus disiapkan, jadwal sinkron juga harus dilihat, nah, mencetak kartu login dan hadir itu harus disiapkan sebelum pelaksanaan. Nah, pada saat pelaksanaan jangan lupa untuk peserta cadangan tidak hanya masuk-masuk saja, nggak bisa, itu harus diaktifasi ya di web itu pada saat pelaksanaan. Jadi web ANBK itu fungsinya untuk mengaktifasi siapa yang akan dipilih nanti untuk menggantikan. Nah, kemudian mengunggah daftar hadir, mengisi berita acara. Nah, berita acara itu juga nanti harus diisi dulu tim teknisnya siapa aja. Jadi mulai detik besok, bukan detik sekarang, sekolah diharapkan sudah ada kepanitiaan. Kalau bisa ya Bapak Ibu, siapa proktornya, siapa teknisinya, sehingga pada saat nanti ada pembagian akun, itu sudah langsung dimasukkan, kemudian prepare-nya juga harus sudah siap. Kemudian menandai peserta yang tidak hadir, itu nanti di web mencetak berita acara, mengunggah berita acara, melaporkan masalah, melaporkan permasalahan teknis juga, yang nanti akan dilihat oleh tim teknis, contoh tiket bantuan, kan adanya di web semua. Nah, dengan adanya tiket bantuan, itu juga membantu kita untuk memetakan bagaimana sih sebuah wilayah itu mendapatkan suatu progres, permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Kenapa? Itu akan terlihat. Kalau umpamanya sering standby kuning, wah berarti ini nggak baca nih, gitu ya. Atau unlock serial number. Nah, ini berarti untuk perawatannya kurang maksimal di komputer proktornya. Contohnya seperti itu. Kemudian melihat rekap upload jawaban. Dan di sini untuk jawaban itu wajib diupload ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau untuk melanjutkan ke sesi yang selanjutnya itu tidak bisa kalau belum diupload semua. Itu harus dilakukan. Nah, untuk penetapan model ya memang ini akan dilakukan oleh proktor atau teknisi yang masuk. Akan tetapi minimal kepala sekolah juga mengetahui bahwa untuk menetapkan mode online maupun semi online itu dari web ANBK. Kalau dulu kan Pervaltik, sekarang di web ANBK. Kemudian menentukan statusnya menumpang dan menentukan sekolah pelaksanaannya juga di web. Itu semuanya bisa dilakukan. Oke. Nah, setelah diisi kemudian datanya sudah komplit, sudah ditentukan sekolahnya mau online atau semi online. Tapi tolong pada saat memilih online atau semi online bukan karena gengsi ya Bapak Ibu. Ini temennya di sebelahnya, sekolah sebelahnya online, ikutan online, sebelahnya semi online, ikutan semi online, tidak seperti itu. Tapi berdasarkan perangkat yang ada di sekolah, kira-kira perangkat yang ada di sekolah itu bagusnya menggunakan online atau semi online. Kalau tidak bisa online ya udah semi online saja, tidak harus memaksakan seperti itu. Nanti permasalahan akan ke sekolahnya sendiri ya, walaupun nanti akan dibantu tim teknis. Nah, makanya nanti ada penggambaran teknis yang diharapkan dari slide yang ketiga, nanti ada penggambaran teknis. Sekolah sudah bisa menentukan tanpa harus melihat kanan kiri. Oh iya, sekolah saya dapat ikut yang online maupun semi online karena ini seperti itu. Nah, itu gambarnya. Nah, setelah menentukan itu di web, dulu di Pervaltik, baru sekolah itu mencetak dan mengunggah surat kesiapan. Setelah diunggah, nah dinas nanti akan menetapkan. Makanya sebelum nanti memilih
mungkin diskusi dulu lah dengan proktor atau teknisi yang ada di sekolah. Kira-kira sekolah Bapak Ibu itu nanti ikutnya mau yang mana? Mau yang semi online atau yang online? Nah, supaya pada saat nanti memberikan surat kesiapan itu benar-benar memang sekolahnya siap gitu loh ya, tidak karena yang ikut sekolah yang lain gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada tabel contoh pengaturan gelombang dan seksi dengan jumlah komputer minimal. Jadi diharapkan dengan perhitungan ini sekolah di JU1 dari SD sampai SMK, ya, SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat itu dapat melaksanakan AN semuanya tanpa harus menumpang, ya, nggak harus menumpang nih, tapi melaksanakan mandiri. Loh, kok bisa? Dengan hitungannya di tabel. Oke, kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Yang pertama, SMP, SMA, SMK, samplingnya itu 45. Ya, 45 nih. Dengan cadangan 5 ya Bapak Ibu. Gelombang 1, gelombang 2 ya. Bukan sesi loh ini ya. Kalau gelombang 1, gelombang 2 berarti ada 4 hari. Gelombang 1 2 hari, gelombang 2 2 hari. 1 2 1 2 gitu. Nah, jumlah pesertanya di setiap sesi itu 8 dibaginya. Komputer proktornya 1, komputer kliennya itu 8. Itu kan bisa lah ya sekolah untuk SMP SMA sederajat dengan 8 komputer klien ya diadain, insya Allah bisa lah ya, karena itu minimal banget 8 PC aja bisa, atau minjem gurunya lah atau gimana ya. Dan komputer proktornya kan bukan harus komputer server ya, komputer yang memenuhi standar agar dapat melaksanakan AN ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian SD, nah ini SD malah lebih komplit lagi nih. Jadi samplingnya adalah 30 nih ya, sampling ada 30. Saya tunjukkan nih 30 ya. Kemudian SD ini difasilitasi oleh Puspendik dengan 4 gelombang. Luar biasa nih. 1, 2, 3, 4. Setiap gelombang itu kan ada 2 hari. Jadi 2 kali 4 berapa Bapak Ibu? 8 hari Bapak Ibu untuk pelaksanaan SD. Nah, kemudian sudah 8 hari tambahin lagi sesinya menjadi 3 sesi. Kan luar biasa banget ini. Tujuannya apa? Agar peserta atau sekolah itu memang siap untuk melaksanakan AN. Nah, setiap sesinya itu 3, 3, 3. Sehingga jumlah komputer klien yang disiapkan oleh SD untuk mandiri itu minimal adalah 3. Oke. Ya, jadi benar-benar sekolah diharapkan di JU2 ini dapat melaksanakan UN dengan mandiri semuanya. Dengan hitungan-hitungan seperti ini kan berarti jelas banget, oh berarti untuk SD kalau nggak ada perangkat ya 3 aja cukup. Ya, kalau untuk menggunakan semua gelombang dan semua sesi ini kan full banget ini. Gelombangnya dipakai semua, sesinya dipakai semua. Tapi ya alangkah bagusnya jika sekolahnya ada komputernya, silakan mau menggunakan 2 gelombang boleh dengan 2 sesi. Yang enak kan 2 sesi Bapak Ibu, siang pulang gitu ya, nggak sampai sore gitu kan. Tinggal melihat tabel ini, oh ternyata enaknya berapa sesi ya, nanti jumlah pesertanya otomatis kan akan bertambah di sininya. Karena perangkatnya memang sudah disiapkan. Ini kita hanya digunakan untuk sekolah yang betul-betul tidak ada perangkat komputer yang diharapkan dapat melaksanakan AN secara mandiri. Nah, untuk review perubahan di web ANBK sendiri memang
diharapkan dengan perubahan-perubahan yang dilakukan, webnya menjadi lebih informatif, kemudian lebih fresh, kemudian digunakan dengan mudah lah ya. Dan juga ada fitur-fitur tambahan untuk memudahkan proktor ataupun proktor atau teknisi untuk pada saat bermasalah membuat tiket bantuannya akan menjadi lebih cepat dan ada tandanya nanti. Kita lihat aja. Oke. Untuk tampilannya ada sedikit perubahan. Ya memang sih nggak banyak sih. Dari warna hijau menjadi biru. Nggak apa-apa lah. Yang penting ada perubahan di tahun selanjutnya. Kemudian dilanjutkan. Untuk statistik nanti untuk menggambarkan peserta dan juga peserta AN dan juga peserta didik ada di sini. Ini statistiknya ya, dari mode pelaksanaan, status pelaksanaan, kemudian kepesertaan juga ada. Nah, ada tambahan baru lagi yaitu galeri. Di sini galeri akan menginformasikan atau menggambarkan suatu kegiatan AN di wilayah Jakarta ataupun di wilayah lain biar terlihat. Oh, ternyata di Jakarta sangat bersyukur banget ya. AN-nya itu dilaksanakan di ruangan kelas, ber-AC. Kalau di wilayah lain, ampun deh. Untuk sinkron aja harus naik pohon. Ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini gambaran serba-serbi AN yang memang seru lah, luar biasa. Karena memang kegiatan ini dari Sabang sampai Merauke dilaksanakan serentak. Sehingga momennya bersama-sama dan kita bisa melihat gambarannya bahwa peserta yang ada di DKI memang alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk tambahan informasi nanti ada web pendukung di AN juga. Nanti berisi mengenai informasi mengenai ANBK 2022 dengan penjelasannya, contoh literasi matematika nih di bawah nih. Ini kemampuan peserta didik apa gitu. Seperti itu. Nanti informasi-informasi AN akan dimasukkan di sini semua. Bapak Ibu bisa melihat dan membacanya. Nah, kemudian untuk AN sendiri nanti pada saat Bapak Ibu dapat username dan akun, itu jangan lupa pada saat diberi itu langsung diganti passwordnya. Jika tidak diganti otomatis ya, ini kan otomatis. Yang di sebelah menu sebelah kiri ini ada menu sebelah kiri, itu menu-menunya tidak akan muncul Bapak Ibu sekalian. Nanti akan bingung, loh kok menu saya nggak ada gitu. Ya karena nggak ganti password. Nanti pada saat login masuk, passwordnya diganti, nanti akan terlihat menunya. Oke, itu untuk login AN. Nah, kita lanjutkan. Nah, informasi-informasi mengenai persiapan, sinkronisasi, simulasi, dan informasi terbaru dipastikan semuanya ada di web AN. Maka dengan sangat nih ya, para proktor dan teknisinya itu menginformasikan kepada kepala sekolah informasi yang terbaru. Jangan diem-diem aja, kepala sekolahnya nggak tahu ntar. Ya. Nah, kemudian tambahan barunya di web ini, di pojok kanan atas ini, Bapak Ibu, dulu kan belum ada nih tanda nih ya. Jadi ada semacam notifikasi untuk admin atau tim teknis itu belum ada dulu. Kalau sekarang kemarin permintaan dari para proktor dan teknisi diharapkan ada notifikasi usernya ngapain, akun provinsi ngapain. Nah seperti itu. Jadi ada tambahan ini untuk memudahkan informasi. Kalau proktor atau teknisinya kelupaan, mungkin akan muncul notifikasi di sebelah kanan seperti ini ya, di layar. Ini tambahan barunya. Nah, kemudian tim teknis nanti yang di wilayah dapat menambahkan, ini tambahannya ya, kalau sebelumnya kan belum, dapat menambah anggotanya jika diperlukan. Contoh di SD, kalau untuk SMP, SMA, SMK ya cukuplah sampai kabupaten kota ya, karena mungkin sekolahnya tidak begitu banyak. Tapi SD, karena banyaknya satuan pendidikan di setiap kecamatan, jika memerlukan maka nanti dapat ditambahkan user lagi untuk memonitoring. Ini beda ya. User untuk sekolah dan juga user untuk tim teknis di suatu wilayah itu berbeda. Ya nanti akan ditambahkan kembali jika
SD membutuhkan. Kalau untuk SMP, SMA, SMK sudah cukup. Nah, ini yang dilakukan sekolah nanti pada saat sudah dapat akun kemudian diisi. Yang utama itu adalah tim teknis dan penanggung jawabnya harus diisi Bapak Ibu sekalian ya. Nih, di sini ada kepala sekolah, pengawas, proktor, pengawas. Nah, pengawas ini biasanya diisi pada saat pelaksanaan. Tapi kalau yang utama proktor, teknisi dan kepala sekolah diharapkan sudah diisi terlebih dahulu karena nanti pada saat membuat surat untuk nanti diajukan ke Puspendik, nama-namanya harus muncul, maka dilakukan itu ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya. Dan oke Bapak Ibu, masalah mandiri dan menumpang yang sebelumnya di Vervaltik sekarang sudah muncul lagi nih ya. Jadi sekolah nanti dapat memilih mau semi online maupun online dari web ANBK, mau mandiri maupun menumpang juga di web ANBK. Silahkan dilakukan di sini. Oke Bapak Ibu. Nah, tidak harus ke Vervaltik lagi, tapi nanti diajukan juga ya surat kesiapannya ke provinsi. Nah, informasinya dari mana? Dari web AN. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ini otomatis akan disable. Jadi tidak aktif Bapak Ibu. Mungkin kalau aktif ya enak aja. Klik terserah milih yang mana. Tapi kalau waktunya sudah nggak ada, habis, udah nggak bisa diapa-apain. Jangan sampai nanti malah jadi ramai di sekolahnya. Kenapa? Di sini mungkin sederhana ya, semi online yang tadi diinformasikan di awal. Dalam siapan sekolahnya. Nah, kalau semi online kan harus nyiapin lab, ya kan? Itu nggak sebentar nyiapin lab, ya. Tidak boleh ngasal. Makanya informasi harus betul-betul dilakukan. Ya, diinformasikan ke sekolah yang harus dipilih mau online atau semi online. Mungkin hanya klik ini ya. Tapi dampaknya banyak ke proktor atau teknisi yang ada di sekolah itu. Nah, oke itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh surat kesiapan satuan pendidikan asesmen nasional untuk menumpang. Jadi ini hanya contoh aja loh, tapi diharapkan tidak ngikut ya, tidak ngeluarin surat inilah. Jadi dari pihak Puspendik udah nyiapin, jika ingin menumpang benar-benar nggak ada, baru mengisi ini ya. Kalau ingin menumpang, tapi kalau ada ya janganlah Bapak Ibu. Nah, kalau dari wilayah dapat memantau sekolah yang sudah ngisi atau belum, ini akan terlihat. Sebenarnya siapa sekolah yang tertib atau tidak akan terlihat dari sini. Nanti dari tim teknis, kalau sudah diinformasikan ke sekolah masih bandel, berarti ya kita serahkan ke PIC wilayahnya masing-masing. Contoh kayak di JU2 ini kan Pajanan, kita paling Pak sekolah ini gitu aja ya. Oke Bapak Ibu, kalau masih sudah diinfoin ya diinfoin gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tempat pelaksanaan. Nah, di sini ada peta yang digunakan untuk mempermudah sekolah apabila ingin menumpang dan memilih sekolah mana yang mau ditumpangi. Nanti akan muncul jaraknya. Nah, dengan adanya peta ini kan menjadi lebih mudah. Oh iya, saya kalau pakai ke sekolah ini berapa meter, berapa kilo gitu. Ini akan terlihat di sini. Jadi memang dimudahkan sekali. Di sini contoh umpamanya SMA ya. Ini SMA PGRI 10 ingin menumpang di SMA 102. Ini ada 9,99 km. Nah, nanti akan coba lagi tuh. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau umpamanya ini masih kejauhan, kita nyari yang 5 kilo aja, pilih lagi. Nah, itu otomatis akan dimunculkan. Makanya web AN ini memang betul-betul membantu proktor dan teknisi untuk administrasinya ya. Nah, kalau ini untuk blank spot kita tidak ada. Nah, ini untuk kesiapan, kelengkapan,
mau gelombang 1 atau gelombang 2 ini akan muncul di sini, digunakan untuk mengecek persiapannya. Kita lanjut aja. Nah, ini ada berita acara yang di berita acara ini nanti datanya akan komplit apabila sekolah sudah mengisi. Ini tidak akan muncul nih kalau sekolah nggak ngisi dulu. Siapa penanggung jawabnya, siapa proktornya, siapa teknisinya, itu tidak akan muncul. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian peserta yang tidak hadir pada saat kita mengisi berita acara juga akan muncul di situ, tinggal dipilih, dicentang siapa saja. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, peserta cadangan. Peserta cadangan ini sudah disiapkan form aktivasinya. Sehingga pada saat peserta nanti akan masuk, itu harus diaktifasi Bapak Ibu. Jadi ada peserta yang nggak ikut tadi 15 menit sebelumnya ya, peserta tidak ikut, maka dari proktor buka WPN, kemudian mengisikan peserta cadangannya siapa. Dari 5 yang sudah siap dijadikan cadangan, tinggal dipilih siapa namanya. Oke Bapak Ibu, jadi peserta cadangan ini harus diaktifasi sebelum ikut pada AN untuk menggantikan peserta yang tidak dapat melaksanakan. Dengan syarat tadi, di hari pertama, sesi pertama dilakukannya. Nah, kalau ini untuk pendataan, di sini berisi data sekolah-sekolah mana yang sudah mengupload. Kalau belum mengupload kelihatan nih. Ini contoh ya, SD Advent. Ini akan terlihat datanya. Oh, ternyata dia belum mengupload daftar hadir di hari yang kedua. Oh, belum mengupload berita acara, itu akan terlihat. Nah, ini digunakan oleh tim teknis untuk memonitor dan biasanya ini akan dilaporkan ke pimpinan. Ini sekolah-sekolah mana saja yang belum melaksanakan secara administrasinya walaupun sudah terlaksana. Gitu. Nah, ini daftar peserta juga muncul di sini samplingnya. Nah, ini adalah tiket bantuan yang biasanya digunakan oleh proktor dan teknisi yang kami dari tim teknis akan menanggapi, dan apa yang ditulis oleh proktor teknisi ini kita akan langsung eksekusi. Contoh unlock sinkron. Nih, berarti kan kita harus membuka supaya sekolah tersebut dapat melaksanakan sinkron. Kalau nggak dibuka nggak bakalan bisa sinkron, maka segera dilaporkan. Sehingga pelaporan permasalahan di web ini benar-benar sangat membantu proktor dan teknisi yang ada di sekolah.